Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ali Rafi dengan NIM digit terakhir 075. Pada kesempatan di video kali ini, saya ingin membagikan sedikit ulasan saya tentang sebuah buku yang menurut saya sangat menarik dan penting. Terutama bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana sejarah Indonesia dibentuk dan dipelajari. Buku tersebut berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, karya R. Muhammad Ali. Mungkin sebagian dari kita itu belum terlalu familiar dengan nama R. Muhammad Ali. Beliau bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga tokoh yang berusaha memperkenalkan cara berpikir ilmiah dalam mempelajari sejarah bangsa kita. Melalui buku ini, beliau mencoba menjelaskan bahwa sejarah itu bukan hanya kumpulan cerita masa lalu yang diceritakan ulang, melainkan sebuah ilmu yang meneliti, menafsirkan, dan mengkritisi peristiwa yang benar-benar pernah terjadi. Buku ini terdiri dari beberapa bagian utama yang menurut saya sangat membantu kita memahami dasar-dasar ilmu sejarah. Di awal, R. Muhammad Ali menjelaskan tentang pengertian sejarah. Beliau menegaskan bahwa sejarah itu memiliki dua makna. Pertama, sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu, dan kedua, sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa itu. Jadi, sejarah bukan hanya tentang apa yang sudah lewat, tetapi juga bagaimana kita memahami dan menjelaskan kembali masa lalu itu dengan cara yang ilmiah. Nah, selanjutnya, buku ini membahas ruang lingkup dan fungsi sejarah. Disinilah letak nilai pentingnya bagi kita sebagai warga Indonesia. R. Muhammad Ali menyoroti bagaimana sejarah Indonesia selama ini sering ditulis dari sudut pandang luar. Kadang terlalu kolonial, kadang terlalu kaku. Ia menekankan pentingnya membangun historiografi atau penulisan sejarah yang benar-benar Indonesia sentris. Artinya kan selama ini sejarah Indonesia itu ditulis dengan sudut pandang bangsa Indonesia sendiri, bukan dari kacamata penjajah ataupun pihak luar. Kemudian beliau juga membahas tentang metode dan sumber sejarah. Ini bagian yang paling menarik karena sering kita lupakan. Banyak orang berpikir bahwa sumber sejarah itu hanya dokumen atau arsip tertulis. Padahal, menurut R. Muhammad Ali, sumber sejarah bisa berupa lisan, tradisi, benda-benda peninggalan, bahkan perilaku sosial masyarakat. Namun, semua itu harus dikritisi. Artinya, kita tidak bisa langsung percaya begitu saja. Nah, ada yang namanya proses verifikasi, penilaian konteks, dan pembuktian yang harus dilakukan agar sejarah tidak menjadi sekedar cerita, tetapi benar-benar secara ilmiah. Salah satu bagian yang menurut saya paling reflektif adalah ketika beliau menyinggung perdebatan di kalangan sejarawan Indonesia. Contohnya kayak bagaimana seharusnya sejarah bangsa ini ditulis. Siapa aktor utamanya? Apakah hanya para pahlawan besar? Atau justru rakyat biasa juga punya peran penting dalam membentuk perjalanan bangsa? Pertanyaan seperti ini membuat kita sadar bahwa sejarah tidak pernah netral. Ia selalu berkaitan dengan sudut pandang penulisnya. Kalau saya boleh jujur, kelebihan buku ini ada pada kedalaman pemikiran dan kejujuran intelektualnya. Bahasa yang digunakan memang agak akademis, tapi masih bisa diikuti kalau kita membacanya dengan santai dan pelan. Buku ini juga sangat relevan, apalagi di zaman sekarang ketika banyak narasi sejarah berseliweran di media sosial. Kadang ada cerita sejarah yang dipelintir, dibumbui, bahkan dijadikan alat politik. Nah, buku ini membantu kita untuk kembali ke dasar,
bagaimana cara berpikir yang benar dan kritis dalam melihat masa lalu. Selain itu, saya juga suka bagaimana Muhammad Ali mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya untuk dihafal. Sejarah adalah sarana untuk belajar dari pengalaman. Kita tidak bisa maju sebagai bangsa kalau kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita terbentuk. Melalui pemahaman sejarah, kita bisa belajar tentang nilai, kesalahan, dan perjuangan yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Namun, tentu saja setiap buku itu punya kekurangan. Menurut saya, karena buku ini mencakup banyak hal dari pengertian, metode, hingga historiografi, beberapa bagian terasa padat dan sedikit berat untuk dibaca sekali duduk. Bagi pembaca yang benar-benar baru mengenal dunia sejarah, istilah-istilah seperti kritik sumber atau periodisasi itu cukup sedikit membingungkan. Tapi kalau kita sabar, bagian-bagian itu justru membuka wawasan baru tentang bagaimana para sejarawan bekerja. Selain itu, buku ini mungkin belum menyinggung perkembangan historiografi modern atau pendekatan digital yang sekarang mulai berkembang di dunia sejarah ya. Tapi justru disitulah menariknya. Karena buku ini menjadi sebuah fondasi. Setelah membaca ini, kita bisa melanjutkan dengan bacaan yang lebih mutakhir. Seperti kata patah, tak ada masa depan tanpa masa lalu. Maka dari itu, memahami dasar-dasar ilmu sejarah seperti yang dijelaskan Muhammad Ali ini adalah langkah awal yang sangat penting. Pada akhirnya, saya menyimpulkan bahwa pengantar ilmu sejarah Indonesia bukan hanya buku pelajaran, tetapi juga ajakan. Ajakan untuk berpikir kritis, untuk menulis sejarah kita sendiri, dan untuk tidak mudah percaya pada cerita yang belum jelas kebenarannya. Buku ini mengingatkan kita bahwa sejarah adalah identitas. Dan identitas itu harus kita rawat dengan pengetahuan, bukan sekedar kebanggaan kosong. Ya, sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab besar menjaga agar sejarah bangsa kita tetap hidup, jujur, dan bermakna. Bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi sebagai cermin bagi masa depan. Jadi, kalau ada yang bertanya, mengapa kita harus membaca buku ini? Ya, jawabannya sederhana. Karena buku ini mengajarkan cara berpikir kritis dan mencintai sejarah dengan kepala dingin, bukan hanya dengan emosi. Ya, demikian ulasan singkat saya tentang buku pengantar ilmu sejarah Indonesia, karya Muhammad Ali. Semoga bisa menjadi dorongan bagi kita semua untuk lebih mencintai ilmu sejarah. Dan tentu saja lebih mengenal jati diri bangsa kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.